Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom Victorious Kids. Shalom teman-teman semuanya. Apa kabar? Pasti luar biasa. Coba dong kita kasih lihat jempolnya. Anak-anak yang luar biasa, apa kabar semuanya? Luar biasa. Hore, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Siapa yang udah siap untuk memulai ibadah kita hari ini? Yang udah siap coba kasih senyum yang paling manis. Iya, ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya. Kalau begitu kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kalau kami bisa beribadah kepada Engkau. Hari ini kami mau menyambut berkat yang luar biasa yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur, dan kami siap untuk memulai ibadah kami. Bersama-sama kita katakan, amin. Iya, ayo adik-adik semuanya kita mau bangkit berdiri. Berdirinya yang bagus, yang semangat ya. Kita mau bernyanyi, kita mau melompat, kita mau menari untuk Tuhan Yesus. Yuk, kita mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau bernyanyi buat Tuhan Yesus. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, katakan Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Katakan dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, siap-siap, yang lumpuh melompat. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo adik-adik, kita mau lebih semangat lagi. Kita mau menari, melompat buat Tuhan ya. You know that I love you. You know that I want you. Know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted into. Katakan, King of Majesty, I
Tuhan kita. Iya, puji Tuhan, semuanya semangat luar biasa. Tuhan Yesus dan malaikat di sorga pasti bersorak-sorai melihat anak-anak Victorious Kids memuji Tuhan Yesus dengan semangat. Ayo adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau jadikan hati kita sebagai tanah yang subur. Nyanyikan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tanganmu, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan sungguh nyanyikan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan Yesus kerjakan, berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang sangat mengasihi setiap kami. Layakkanlah setiap kami untuk bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan dan berkenan bagi Engkau. Lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cici Diana, setiap kami bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Kami mau membuka hati, pikiran, dan telinga kami untuk firman Tuhan. Biarlah setiap kami juga boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Iya, adik-adik, untuk adik-adik yang mau minum dulu, mungkin karena haus, habis lompat-lompat, atau mau ke WC, silakan ya. Tapi jangan lupa untuk di pause. Setelah itu baru balik lagi, kita play lagi. Jangan lupa untuk menyiapkan apa? Alkitabnya, kemudian alat tulisnya, kemudian notes-nya. Setelah itu duduk dengan manis. Jangan lari-larian, jangan tidur-tiduran. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai, selamat pagi adik-adik yang terkasih. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Yes, yes, yes. Yuk katakan sama kanan kirinya. Bagaimana kabar kita adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yes, Cici senang sekali. Pagi hari ini kita ketemu lagi ya. Kita mau dengar firman Tuhan pagi hari ini. Kalau tadi kita udah menari-nari buat Tuhan, kita udah berdoa, kita udah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau makan makanan rohani. Makanan yang bisa membuat rohani kita bertambah kuat, rohani kita bertambah besar. Yes. Orang butuh makan. Adik-adik aja setiap hari makan kan? Sehari 3 kali. Nah, kita butuh makan pagi hari ini. Tapi ingat ya, makanan itu bukan hanya setiap hari Minggu, tetapi setiap hari kita harus makan firman. Dari mana, Cici? Kita baca Alkitab, kita baca renungan, dan kita selalu punya persekutuan intim dengan Tuhan. Itulah makanan rohani kita setiap hari. Yes, pagi hari ini kita masih dalam topik yang sama untuk bulan ini. Apa topiknya adik-adik? Pasti adik-adik udah tahu tuh topik besarnya apa ya, Ci? Apa yo? Kebutuhan versus keinginan. Kebutuhan lawan dari keinginan ya. Kalau kita kemarin udah denger banyak-banyak cerita, hari ini Cici juga mau cerita satu lagi dari topik kebutuhan versus keinginan. Nah, kita anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa setiap kita hidup di dalam namanya apa? Kebenaran ya. Itu fakta yang harus kita hadapi, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita patut hidup di dalam namanya kebenaran ya. Terkadang kalau boleh dibilang dalam kita menjalani hidup ini, adik-adik, ada sebuah proses yang harus kita laluin. Ci, proses itu apa sih, Ci? Nah, kalau Cici lihat nih, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses itu artinya runtunan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu ya. Kalau boleh dibilang, kita lihat dari kata ini, runtunan perubahan dalam perkembangan sesuatu. Wow, berarti runtunan itu ada kejadian yang berurutan ya. Kejadian yang berurutan itu terjadi dalam sebuah peristiwa, terjadi dalam kehidupan setiap kita. Dan jangan lupa adik-adik, dalam perkembangan sesuatu. Yes, berarti ada hal yang selalu dilakukan untuk berkembang. Berarti ada hal yang dilakukan untuk merubah kita menjadi lebih baik. Itu harusnya yang kita tahu tentang proses. Bagaimana ada serangkaian peristiwa yang terjadi dan membuat kita menjadi lebih baik ya. Begitu juga kalau kita sebagai anak-anaknya Tuhan, untuk menjadi manusia yang selalu setia sama Tuhan, manusia yang selalu taat pada kebenarannya, butuh proses gak? Yes, butuh proses. Karena kita gak bisa secara instan tiba-tiba berubah. Tadinya yang males, berubah seketika jadi rajin. Tadinya tukang nyontek, berubah seketika jadi gak tukang nyontek. Kadang dalam hidup ini penuh dengan tantangan. Nah,
tugas kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menikmati proses yang ada, ya. Kita tahu bahwa proses itu membawa kita kepada hal yang lebih baik. Mungkin waktunya lama, gak apa-apa, tapi dalam kita menjalani proses itu, tetaplah kita menyandarkan diri kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memimpin proses demi proses dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang lebih baik, menjadi anak Tuhan yang lebih setia, menjadi anak Tuhan yang lebih berkenan kepada Dia, ya. Kita mau baca yuk Matius 6 ayat 33. Yuk kita buka kitab kita ya. Kan adik-adik Cici percaya udah siap tuh. Catatan khotbahnya, Alkitabnya pasti udah disiapin. Yuk Matius 6 ayat 33. Kita baca ya. Berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, apa yang harus kita cari terlebih dahulu adik-adik? Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan dibalik ya urutannya ya. Kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada setiap kita ya. Nah, kerajaan Allah itu menjadi menjadi target setiap kita, menjadi tujuan bagi setiap kita, bahwa kebutuhan manusia ini di dalam kehidupan yang pertama adalah tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan kasih kita talenta dalam hidup ini adik-adik. Kita percaya bahwa setiap kita punya talenta. Setidak-tidaknya kita punya 1 talenta. Tapi jika kita punya 3, kita punya 5, bahkan kita punya 10, yuk kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Talenta itu harus kita gunakan dengan benar, dan bila kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah, pasti kita akan sesuai dengan tujuannya Tuhan. Nah adik-adik, talenta adik-adik udah tahu ya, talenta itu bakat. Kalau boleh dibilang, apa sih hal yang strength dalam hidup kita, strength, kekuatan ya. Jadi kita tahu kita punya bakat apa, kita punya kekuatan apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita, kita pakai. Contoh, Cici misalkan pintar bernyanyi. Nah, bernyanyi itu bukan hanya untuk nyanyi-nyanyi di rumah, untuk nyanyi-nyanyi lagu dunia, tapi bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan suara kita, dengan apa yang ada pada kita. Kita mau melayani Tuhan kita yang lebih baik lagi. Jangan lupa adik-adik, di dalam kita melayani Tuhan, kita juga butuh namanya konsistensi. Konsistensi apa, Ci? Bahwa kita harus konsisten, harus jadi orang yang sesuai. Jangan hanya omdo orang bilang, zaman sekarang omong doang. Tapi kita harus punya hal yang integritas, kalau boleh dibilang. Apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan itu hal yang sama. Bukan suka bohong, bukan suka omong doang, tapi apa yang kita katakan itu yang kita lakukan. Kita lakukan apa yang kita katakan, itu namanya integritas. Nah, talenta yang tadi Cici cerita, jika dilengkapi dengan integritas, pasti itu menjadi hal yang luar biasa ya. Kita tahu kalau talenta yang Tuhan kasih dalam hidup kita, kita mau konsisten, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pakai untuk memperbesar kerajaan Tuhan. Karena Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kita tidak usah khawatir tentang hal-hal duniawi. Tuhan bilang, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahu mengutamakan kerajaan Tuhan, apa sih yang adik-adik butuhin lagi? Contoh, kita butuh pakaian, kita butuh baju yang bagus, kita butuh juga buat kehidupan kita lagi apa? Kita butuh mainan-mainan.
Pada saat kita percaya sama Tuhan, kita mendahulukan kerajaan Allah, kita percaya bahwa semuanya akan ditambahkan kepada kita. Bahwa dia tahu, Allah yang tahu kebutuhan kita. Dia tahu adik-adik sebenarnya butuh baju seperti apa, butuh sepatu seperti apa, butuh mainan seperti apa. Adik-adik Tuhan lebih tahu. Tapi terkadang kita kalau doa suka suka memaksa ya. Kalau bilang, Tuhan aku mau yang rumah, contoh rumah yang bagus, yang ada kolam renangnya, yang ada TV-nya banyak. Terus aku mau rumah yang gede banget. Tapi pas Tuhan cek, Diana mah butuhnya rumahnya cuman yang cukup buat berapa? 5 orang. Gak perlu rumah yang gede-gede, gak perlu yang ada kolam renang. Saya tahu kebutuhan daripada Diana. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Dia tahu kebutuhan kita. Dia bukan Tuhan yang selalu menjawab doa kita dengan keinginan, bukan. Tapi dia Allah yang menjawab kebutuhan kita sesuai, pas, tidak pernah kekurangan, tidak pernah kelebihan, pas dengan diri kita. Itulah Tuhan kita yang ajaib ya. Nah, jika adik-adik ada keinginan yang belum dijawab sama Tuhan, boleh kecewa gak? Ayo, boleh kecewa gak adik-adik? Gak boleh. Kalau ada keinginan yang belum terpenuhi, gak usah kecewa. Tapi ingat gak, Cisisi kemarin ada kasih tips. Kita tulis keinginan kita, mau apa, mau apa, mau apa. Jangan-jangan sekarang kita maunya A, pas kita lewatin hari demi hari ternyata kayaknya aku gak butuh. Bisa kita hapus lagi dengan hal yang kita perluin ya. Kita harus hati-hati adik-adik. Pada saat kita juga tadi dibilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan mengejar kata belakangnya, tapi kita benar-benar mencari Tuhan lebih dahulu, karena dialah sumber dari segala sesuatu. Pada saat kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, kita percaya bahwa Tuhan Allah yang mengerti kebutuhan kita, dan dia akan mencukupkan segalanya buat setiap kita ya. Tuhan mau juga setiap kita bertanggung jawab. Jangan hanya pada saat dikasih terus tiba-tiba udah deh diabaikan, tidak pernah diurus, tidak pernah disayang-sayang. Jadi kalau udah dapet, udah 2-3 hari jadi barang kesayangan, sesudahnya selesai. Enggak. Tapi Tuhan mau kita bertanggung jawab terhadap setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Baik itu mungkin besar, baik itu kecil, tapi Tuhan mau kita bertanggung jawab. Karena dalam firman Tuhan juga mengatakan, pada saat kita setia di perkara-perkara yang kecil, Tuhan juga akan memberikan perkara-perkara yang besar bagi setiap kita. Itu kalau kita menjadi orang yang dapat bertanggung jawab. Nah, kita lihat lagi nih di Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Tentang apa ya? Kita buka yuk Alkitabnya yuk. Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan mengatakan, percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, dalam ayat ini Tuhan itu tahu bahwa apa yang menjadi kebutuhan kita, yang bukan hanya memuaskan keinginan kita sendiri ya. Dia tahu dia sungguh Allah yang luar biasa. Jika kita sadar akan segalanya, pasti kita tahu nih mana kebutuhan kita, mana keinginan kita. Nah adik-adik, sama juga kayak ayat yang tadi Cici bacain. Kalau boleh dibilang, orang Farisi nanya apa, Tuhan Yesus jawabnya apa. Nah itu seumpama juga
tentang kita. Pada saat kita nanya apa, minta apa sama Tuhan, tapi karena Tuhan tahu, oh belum waktunya, jadi Tuhan jawab untuk hal yang lain, ya, yang Tuhan paling tahu, karena Dia tahu kebutuhan kita, Dia tahu keinginan kita. Jadi kalau Tuhan menjawab doa adik-adik dengan cara yang lain, itu pasti Tuhan lebih tahu kebutuhan setiap kita, ya. Nah, kadang-kadang kita manusia itu suka mengutamakan kepentingan kita sendiri. Kita suka mengutamakan hal-hal yang kalau boleh bilang hak kita, apa yang menjadi hak kita. Kita suka ngatur Tuhan. Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu. Padahal kita ini harusnya sadar kalau setiap apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu miliknya Tuhan. Kalau sekarang adik-adik punya wajah yang cantik, itu miliknya Tuhan. Adik-adik punya rumah yang bagus, itu miliknya Tuhan. Adik-adik punya mainan yang bagus, itu semua miliknya Tuhan. Yang Tuhan percayain dalam hidup kita supaya kita bisa bertanggung jawab, ya. Tuhan yang selalu ada dimanapun, bahkan di masa depan adik-adik pun Dia Allah yang selalu ada. Dia tahu kebutuhan adik-adik, jadi gak usah khawatir. Kalau sekarang kita bergumul, orang dunia di luar bergumul, aduh nanti saya gimana nih, nanti saya harus bagaimana, jadi apa? Gak usah khawatir adik-adik, karena kita punya Allah yang dahsyat. Dia Allah yang selalu ada di musim kehidupan kita. Adik-adik kecil, sedang, besar, Dia Allah yang selalu menyertai adik-adik. Dan Dia juga Allah masa depan buat adik-adik. Dia menciptakan setiap kita sesuai dengan gambar dan rupanya untuk menjadi alat kemuliaannya. Dan Dia merancangkan masa depan yang luar biasa bagi kita yang mengasihi Dia, ya. Adik-adik, tadi Cici udah bilang, dalam suatu perjalanan hidup kita perlu proses. Jadi kalau sekarang adik-adik masih mengalami pergumulan, tetap bersabar kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang tahu mana yang terbaik dalam hidup kita. Kita percaya bahwa segala proses yang terjadi itu mendatangkan kebaikan. Kalau firman Tuhan bilang, segala sesuatu yang terjadi semua mendatangkan kebaikan. Begitu juga setiap proses yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin susah, mungkin sulit, tapi selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, ya. Kalau kita lihat Tuhan Yesus pada saat disalib, adik-adik nanti boleh baca di Markus 15 ayat 22 sampai 23. Pada saat Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus sempat dikasih minuman anggur, ya, anggur asam, ya. Tapi Tuhan Yesus gak mau. Dia menolak pada saat dikasih anggur asam oleh prajurit itu. Sebenarnya nih, anggur asam itu bisa semacam alkohol atau obat bius. Jadi pada saat disalib gak berasa sakit lah, ya. Jadi itu ada sedikit minuman keras sedikit gitu, ya. Nah, Dia tidak akan berasa sakit tuh Tuhan Yesus kalau pada saat disalib Dia minum anggur itu. Tapi Tuhan Yesus tidak mau dikasih anggur asam itu. Dia merasakan proses demi proses, walaupun sakit, tapi Dia melakukan kehendak Allah, ya. Dia memberikan contoh kepada kita bahwa jangan hanya keinginan daging, mementingkan kepentingan diri sendiri saja, tapi Dia mau merasakan setiap proses demi proses untuk menebus dosa setiap kita. Rencana Allah yang penting yaitu pada saat Tuhan Yesus disalibkan untuk menyelamatkan setiap kita. Dia nikmati proses demi proses, walaupun sakit, walaupun rasanya seperti ingin mati, tapi Tuhan tetap bertahan. Untuk siapa? Untuk Cici dan untuk adik-adik, untuk kita semua. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus mengenapi rencana Bapa di dalam kehidupan setiap kita. Kita juga harus sadar adik-adik bahwa hidup kita ini bukan hanya milik kita sendiri. Oleh karena itu adik-adik wajib menjaga tubuh ini dengan baik. Gimana sih caranya? Makan yang bergizi, tidur yang teratur, belajar yang benar, melakukan perintah orang tua. Itu juga cara kita menjaga tubuh kita dengan baik, ya. Kita menjaga tubuh kita dengan baik karena kita tahu bahwa tubuh ini adalah bait Allah, bahwa tubuh kita ini punyanya Allah sepenuhnya, ya. Kita
terus berserah, kita terus tinggal tenang di dalam Tuhan, dan kita percaya bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, sebab rencananya tidak pernah gagal. Amin. Nah, adik-adik, tadi Cici udah bilang yang menjadi kata-kata penutup pada siang hari ini, pada pagi hari ini, biarlah rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Dia Allah yang berjanji dan Dia Allah yang menepati. Dia Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kita percaya, yang percaya katakan amin. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Yes, itu salah satu cuplikan lagu, bahwa Dia Allah yang tidak pernah gagal dan Dia Allah yang tidak pernah lalai. Dan Cici percaya masa depan adik-adik pasti ada bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini nikmati proses demi proses. Jangan kita mengeluh, jangan kita bersungut-sungut, tapi biarlah proses demi proses kita lakukan. Kita melakukan kehendak Bapa, yaitu mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, mengutamakan senantiasa firman Tuhan di atas segalanya. Dan kita percaya bahwa Dia Allah yang akan mencukupkan segalanya dalam hidup kita. Jadi don't worry, Dia Allah yang tahu kebutuhan setiap kita. Haleluya, amin. Kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur punya Allah yang selalu menepati janji-janjinya dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Walaupun hari ini kami masih kecil, walaupun ada hari ini kami mungkin sudah mulai ABG Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu ada di masa depan setiap kami. Bahwa Tuhan Allah yang tahu kebutuhan setiap kami. Mungkin kadang pada saat keinginan kami tidak dituruti, terkadang kami suka ngambek, terkadang kami suka marah, ampuni kami Tuhan. Tapi siang hari ini Tuhan, kami percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, setiap proses demi proses membawa kami ke arah yang lebih baik. Dan kami percaya bahwa hidup kami Tuhan, ini adalah miliknya Tuhan. Dan kami percaya masa depan kami juga ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dah. See you next week. Bye-bye kids. Iya, firman Tuhannya tadi keren banget. Ayo adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagi untuk Tuhan. Bersama-sama kita bertepuk tangan ya. Anak Allah siapa? Yesus namanya. Yes, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuka.
Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Victorious Kids, peace and joy. Sekali lagi, Victorious Kids, peace and joy. Luar biasa. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Ayo kita mau berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin dan menyertai ibadah kami hari ini. Kami bersyukur kami bisa bersama-sama bersukacita di dalam beribadah kepada Engkau. Pertemukan setiap kami pada ibadah kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau juga sudah memberkati keluarga kami. Kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami di dalam keseharian kami. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang setia, yang selalu menyertai kami di dalam sepanjang hidup kami. Ayo adik-adik, kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan karena kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau ditempatkan, apapun yang menjadi aktivitasmu, jadilah saluran berkat bagi setiap orang-orang yang ada di sekitarmu, supaya lewat dirimu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kita sambut berkat Tuhan, kita mengucap syukur dan bersama-sama kita katakan, amin. Oke deh, happy Sunday. See you next week. God bless you. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.